Ada segudang alasan kenapa Gibran harus pantas menang menjadi wali kota Solo. Yang jelas pertama, dia adalah seorang anak presiden yang dulu pernah menjabat sebagai wali kota Solo selama 2 periode karena terbukti sukses membawa nama Solo di kancah internasional. Maka menurut saya, ilmu bapaknya akan diturunkan ke Gibran Rakabuming untuk memimpin kota Solo ke depannya. Yang kedua adalah dia adalah anak muda, milenial. Jadi menurut saya Gibran adalah sosok yang tepat untuk memimpin kota Solo karena dia sangat muda dan berprestasi di bidang usahanya. Dan Gibran pun tidak mengemis jabatan kepada orang tuanya. Itu terbukti Gibran memilih menjadi pengusaha kuliner, catering, dan jajanan martabak dan mempunyai bisnis atau cabang di mana-mana. Yang ketiga adalah Gibran asli Solo. Jadi otomatis Gibran tahu yang diinginkan rakyat Solo dan untuk memajukan kota Solo. Karena Gibran memang asli Solo. Dan Gibran pun ketika ingin mencalonkan sebagai wali kota Solo juga melalui proses yang sangat panjang. Mengingat Presiden Joko Widodo adalah orang nomor 1 di Indonesia, seharusnya Gibran melenggang dengan mudah dan sampai akhirnya diterima di PDI Kota Solo. Dan yang keempat adalah Gibran adalah sesosok orang yang sederhana. Biasanya sederhana itu identik dengan merakyat. Merakyat yaitu langsung turun ke bawah ketika dia menjadi pemimpin. Seperti bapaknya yang dulu sukses memimpin Solo dan sekarang sukses memimpin Indonesia dengan rakyat yang berjumlah 270 juta jiwa. Dan kesederhanaan Gibran itu terbukti. Dia sering kepergok melakukan penerbangan dengan menggunakan kelas ekonomi. Dan yang kedua, pada waktu wisuda, bahkan teman-temannya tidak mengetahui kalau Gibran adalah seorang anak presiden Indonesia, yaitu orang nomor 1 di Indonesia. Bahkan teman-temannya tidak mengetahui kalau Gibran adalah anak dari orang nomor 1 di Indonesia. Dan semua proses tersebut adalah tergantung masyarakat Solo yang memilih. Jadi kesimpulan saya adalah anak presiden lebih baik jika presiden tersebut memang benar-benar mementingkan rakyat dan negara. Jadi ilmu bapaknya otomatis akan diturunkan kepada anaknya. Itu menurut saya. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tren elektabilitas putra sulung Joko Widodo sebagai calon bakal wali kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka diklaim terus mengalami kenaikan. Elektabilitas Gibran berhasil menyalip rival terkuatnya Ahmad Purnomo dan sejumlah nama bakal calon lainnya sepanjang Desember 2019 sampai Juni 2020. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Indonesian Public Institute yang dilakukan pada 18 sampai 22 Desember 2019 dan 2 sampai 6 Juni 2020, kata Direktur Eksekutif IP Karyono Wibowo ditulis Sabtu 1 Agustus 2020. Karyono mengatakan posisi elektabilitas Gibran pada bulan Juni 2020 sudah unggul di semua simulasi bakal calon yang diuji dibandingkan pada bulan Desember 2019. Dijelaskan dari simulasi 15 nama calon elektabilitas Gibran pada bulan Desember 2019 berada di urutan kedua. Posisinya masih di bawah wali kota Solo Ahmad Purnomo yang memperoleh dukungan 41,8%. Sementara elektabilitas Gibran masih 29,5%. Sedangkan Teguh Prakosa, Muhammad Fajri, Gareng S. Haryanto, Anung Indro Susanto, Ahmad Sapari, Hersu Prabu, dan calon lainnya masih di bawah 1%. Jumlah pemilih rahasia belum memutuskan tidak tahu tidak jawab 25,6% terangnya. Dikatakan hasil survei di bulan Juni 2020, lanjut Karyono, situasinya sudah berbeda. Berdasarkan simulasi 5 nama bakal calon yang muncul di masyarakat, elektabilitas Gibran mencapai 37,8%, melampaui Ahmad Purnomo yang memperoleh dukungan sebesar 28,3%. Sementara Muhammad Naharasur 1,6%. Survei pada bulan Juni
Juni 2020 kondisinya sudah terbalik. Elektabilitas Gibran sudah menyalip Ahmad Purnomo. Gibran naik 8%, sedangkan Ahmad Purnomo turun 13,5% dari Desember 2019. Kondisi itu disebabkan selain Gibran dan timnya intensif sosialisasi. Salah satu faktor signifikan karena pada bulan Mei Ahmad Purnomo menyatakan mundur dari pencalonan, papar Karyono. Menurut Karyono, yang pernah menjadi peneliti di lingkaran survei Indonesia LSI Denny JA, elektabilitas Gibran berada di puncak ketika diuji dalam pertanyaan spontan terbuka tentang siapa calon wali kota Surakarta yang akan dipilih di pilkada dilakukan saat ini. Perihal ini dilanjutkan elektabilitas Gibran Raka Buming Raka 23,7%, Ahmad Purnomo 15,5%, Efek Rudianto 1,9%, Muhammad Ali 0,7%, Teguh Prakosa 0,7%. Jika ada 4 nama calon wali kota Surakarta, Karyono menyebut elektabilitas Gibran semakin tinggi 46,3%, Muhammad Ali Nasurul 3,3%, Muhammad Fahjri 1,6%, Bagio Wahono 1,4%, dan yang mengatakan rahasia belum memutuskan sebanyak 47,4%. Tegasnya,